Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketenteraman. Ayo mencoba. Hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan talikan pitanya. Perhatikan cara bermainnya. Talikan pitanya. Bagilah siswa menjadi 5 atau 6 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berjalan. Perhatikan tekniknya. Kepala tegak. Bahu santai. Ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Punggung tegak. Tangan mengepal longgar. Otot perut dijaga tetap kencang. Otot lutut dikencangkan. Otot paha santai, postur tubuh lurus, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Berdiskusilah dengan teman dan gurumu bagaimana teknik berjalan yang baik dapat diterapkan. Setelah berolahraga, kamu dapat melakukan refleksi bersama. Bagaimana kamu mempraktikkan teknik berlari? Bagaimana kamu bekerja sama sehingga kamu bisa mencapai tujuan? Dalam berolahraga, kamu harus bekerja sama agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu. Ayo mengamati. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya.
Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Freyer berikut. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Cara tumbuhan melindungi diri. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelas. Tulislah informasi pada peta pikiran dengan kalimatmu sendiri. Ayo membaca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni tahun 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mer Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau wafat di Jakarta, tanggal 14 Maret tahun 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mer Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1896 dan wafat tanggal 15 Desember tahun 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli tahun 1916. Beliau wafat di Jakarta, tanggal 7 Mei tahun 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berdasarkan bacaan tersebut, istilah peta pikiran berikut.
Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diskusikan peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu. Kembangkan informasi pada peta pikiran dan serahkan kepada gurumu. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Ayo renungkan setelah belajar hari ini. Tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait semangat persatuan? Apakah kamu memiliki semangat persatuan di rumah? Catat dan sampaikan hasilnya kepada gurumu. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.